Saya ulang. Yang pertama, struktur dari surat pribadi itu yang pertama ada tempat dan tanggal penulisan surat. Ya, tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, ada salam pembuka. Ya, dicatat ulang ya. Yang kedua ada salam pembuka. Yang ketiga, ya ada pembuka surat. Ya. Kemudian yang keempat ada isi surat. Yang keempat ada isi dari surat. Yang kelima ada penutup. Yang keenam ada ya salam penutup. Ya, ada salamnya ya. Dan yang terakhir identitas penulis surat. Ya, tadi saya sudah jelaskan apa-apa saja itu ya. Jadi saya ulang kembali, struktur dari surat pribadi ini ya tidak bersifat paten ya, karena memang surat pribadi tidak ada aturan atau tidak ada kaidah yang mengatur bentuknya seperti apa. Namun tadi yang saya sampaikan itu secara umum ya. Paham maksudnya? Saya sampaikan tadi yang pertama sudah ada ciri, yang kedua ada struktur dari surat pribadi. Oke. Saya melihat dulu berapa orang yang ikut ya. Ya, sudah ada 5 peserta. Tidak apa-apa. Yang penting kita selalu semangat untuk belajar ya, sekalian ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi sudah ada pengertian, sudah saya sampaikan pengertian surat pribadi. Kemudian saya sampaikan juga ciri-ciri surat pribadi. Dan tadi yang ketiga adalah struktur dari surat pribadi. Nah, itu yang membedakan ya. Nah, sekarang kita akan mau masuk lagi ke surat resmi atau surat dinas. Nah, kita mau cari tahu lagi pengertian, ciri-ciri, dan strukturnya. Oke, contohnya juga tadi sudah kita baca, kita lihat bersama ya. Nah, tampil di layarnya Nana, kelihatan? Kelihatan materi yang saya share? Bisa dilihat? Ayo, aktif semua, walaupun cuma berlima. Ya, kita harus aktif. Kelihatan ya? Ya, Pak. Oke, nah. Dicatat tadi yang 3 itu nak materi yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi catatan itu penting ya, supaya kita kalau mau mengingat kembali materi itu tinggal kita buka bukunya. Oke, berikutnya kita masuk ke surat dinas. Pengertian, ciri, dan juga strukturnya. Nah, jadi berbeda dengan surat pribadi, surat dinas ini adalah surat yang resmi, ya resmi. Saya bacakan pengertiannya ya. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal. Ya, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal untuk kepentingan formal, seperti itu ya. Ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Artinya tidak lagi bersifat pribadi, bukan lagi komunikasi antar pribadi dengan pribadi yang lain. Ya. Ya, ini pakai HP jadi agak ribet. Oke, jadi surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Jadi
tadi kalau surat pribadi, ya, antar pribadi ke pribadi yang lain. Kalau surat resmi itu bisa dari pribadi ke instansi, dari organisasi ke organisasi yang lain, dari satu instansi ke instansi lain, dan begitu seterusnya, ya. Ya, tapi bukan pribadi ke pribadi, ya. Bisa juga dari instansi ke pribadi, ya. Contohnya, misalkan ada surat apa namanya, surat pemberitahuan untuk ujian, misalkan, ya. Ya, surat pemberitahuan untuk ujian. Pernah kalian dapatkan mungkin, ya, atau nanti suatu saat akan didapatkan, sekolah itu bersurat kepada kalian. Ya. Jadi sifatnya itu dari instansi, dari lembaga ke pribadi. Ya, seperti itu. Atau sebaliknya juga bisa dari pribadi ke sebuah instansi. Contohnya surat lamaran kerja. Ya, jadi itu dari pribadi, misalkan saya mau melamar mau melamar pekerjaan, saya membuat surat lamaran. Nah, itu dari pribadi ke instansi atau lembaga atau organisasi yang bersifat formal, seperti itu. Ya. Bisa dipahami perbedaannya tadi dengan surat pribadi dan surat resmi. Jadi kalau surat pribadi itu antar seseorang atau antar pribadi ke pribadi yang lain. Ya, seperti itu, ya. Kalau surat resmi itu bisa dari pribadi, organisasi, instansi atau lembaga ke lembaga lain atau ke instansi lain. Atau bisa juga dari lembaga lain atau instansi itu bersurat kepada ke pribadi seseorang, ya, seperti tadi saya sampaikan sebagai surat pemberitahuan yang bersifat resmi. Seperti itu, ya. Jadi sudah paham perbedaannya pasti, ya. Nah, sekarang kita mau tahu apa ciri-cirinya dari surat dinas ini. Ya, apa ciri-ciri dari surat dinas? Yang pertama, isi dalam suratnya bersifat resmi atau formal. Ya, ciri yang pertama. Yang tadi kalau surat pribadi isinya bersifat pribadi atau lebih santai, ya, bersifat pribadi. Kalau ini isinya bersifat resmi, ya, bersifat resmi. Kemudian bahasa yang digunakan juga yang kedua, ini ya, ciri yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal atau bahasa yang baku. Bahasa formal atau bahasa yang baku. Yang ketiga, ya, ciri yang ketiga, struktur, ya, atau bagian-bagian surat itu ada kaidahnya, ya, ada aturannya. Struktur atau bagian-bagiannya itu mengikuti kaidah penulisan surat. Ya, berbeda tadi dengan surat pribadi, tidak ada aturan patennya, ya, bahwa harus seperti itu bentuk suratnya. Itu bebas dari kita. Nah, sedangkan surat resmi ini ada kaidahnya, ada kaidah penulisannya, ya. Tidak boleh sembarang. Nah, ini nanti yang mau kita pelajari, ya, struktur dari surat resmi, ya, karena suatu saat ini kalian butuhkan, ya, baik dalam hal pribadi maupun ketika kalian nanti sudah bekerja, ya, sudah berada dalam instansi, lembaga atau organisasi, ketika kalian mau menyampaikan informasi atau berkomunikasi secara berkomunikasi tulis, maka ini sangat perlu kalian pelajari, ya. Saya ulang tadi, ya, ciri yang pertama itu isinya bersifat resmi. Yang kedua, bahasa yang digunakan bahasa yang baku atau bahasa yang formal. Yang ketiga, struktur atau bagian-bagiannya itu memiliki kaidah atau mengikuti kaidah atau aturan dari surat. Kemudian apa lagi, ya? Sudah itu, ya, 3 polanya. Sama tadi ciri dari teks surat pribadi. Nah, sekarang kita mau masuk ke strukturnya. Nah, sekarang sambil kita lihat contohnya. Kita lihat contoh, terus kita analisis kira-kira strukturnya apa, ya. Oke. Bisa dilihat di layarnya, nak, kelihatan? Kelihatan di layar? Kelihatan, ya. Nah, ini ada contoh surat
resmi atau surat dinas, nah, kita mau analisis kira-kira strukturnya atau bagian-bagiannya itu apa saja. Nah, dicatat ya, tadi dicatat ya, ciri-ciri, pengertian dan ciri-cirinya. Sekarang kita masuk ke strukturnya. Nah, kalau kita lihat dari suratnya ini, saya mau coba kalian mencari sendiri dulu, mencari tahu sendiri dulu. Kira-kira apa-apa saja bagian-bagian atau struktur dari surat dinas ini dengan melihat contoh yang ada di layar kalian. Ya. Saya mulai lagi dulu. Sudah berapa orang yang ikut? Ya, lumayan sudah ada 6 orang ya. Sudah ada 6 orang yang ikut. Oke, saya mau kalian aktif. Coba aktif, walaupun cuma 6 orang ini. Saya sudah catat-catat namanya ini yang ikut. Walaupun tadi si Muhammad Erwin masuk tapi tidak bersuara. Saya tidak tahu dia lari kemana ini, si Erwin. Ya, Pak. Ya, coba dibaca nih, dilihat bentuk suratnya. Kira-kira apa saja yang ada di dalam sini ya. Saya beri waktu 5 menit lah, coba kalian analisis. Dalam rangka upaya lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan pemahaman Sabtu dan Minggu pada tanggal 15. Kami akan memohon kepada Bapak untuk mengizinkan putra-putri mengikuti kegiatan persani tersebut sebagai bahan pertimbangan kami melampirkan jawab kegiatan. Ya, oke. Dibaca dalam hati saja. Matikan mikrofonnya. Sebentar saya bertanya, baru diaktifkan ya. Supaya tidak mengganggu temannya. Ya, paham maksud saya ya. Jadi kalian baca ini, kemudian kalian sebutkan bagian-bagian apa yang kalian lihat dalam surat ini. Seperti tadi surat pribadi kan ada tanggal surat, kemudian ada salam apa dan seterusnya. Nah, sekarang sebelum saya sampaikan ke kalian, sebelum saya bahas kembali. Ada yang bisa? Oke, kalau begitu saya jelaskan saja ya. Catat ya, karena tidak ada yang mau menjawab. Malu-malu mungkin. Yang pertama, tulis ya. Siap penulis? Ya, struktur surat resmi atau surat dinas. Yang pertama, kop surat atau kepala surat. Ya, kop surat atau kepala surat. Ya, apa ini kop surat atau apa ini kepala surat? Ya, kop atau kepala surat ini berisi identitas dari instansi, organisasi, lembaga, ya ataupun apa ya, kantor-kantor seperti itu ya. Ya, jadi karena bersifat resmi maka dia harus memiliki identitas dari instansinya. Ya, biasanya di situ misalkan kalau sekolah ada UPTD SMP 18 Sinjai. Kemudian ada alamatnya, ada nomor teleponnya gitu ya. Jadi surat berisi identitas di instansi. Jadi gitu.
Ya, siapa yang aktif ini mikrofon? Ya, awal tolong dimatikan mikrofonnya dulu awal membantu temannya. Ya, oke. Kita lanjut ya. Jadi yang pertama tadi kop atau kepala surat. Ya, ini struktur yang pertama dari surat dinas. Nah, berisi informasi identitas dari lembaga atau instansi. Ya, namanya instansi di situ. Misalkan kalau sekolah kita instansinya namanya UPTD SMP 18 Sinjai. Kemudian di situ tertulis juga alamatnya dan ada biasa juga nomor telepon dan seterusnya ya. Sesuai apa saja yang mau bentuk informasinya. Kemudian yang kedua, ada tanggal surat. Ya, sama tadi. Sama surat pribadi tadi ada juga tanggal suratnya. Ya, mengapa harus ada? Ya, untuk informasi supaya kita tahu kapan surat itu dibuat. Ya, kapan surat itu dibuat. Ya, supaya kita tahu jangan sampai surat yang kita terima itu sudah kadaluarsa. Ya, sudah dikirim bertahun-tahun yang lalu tapi baru sampai ke kita. Makanya di situ penting ada tanggal surat. Nah, kalau untuk surat resmi juga kepentingannya itu untuk pengarsipan, ya. Karena kalau kita buat surat resmi untuk instansi itu biasa diarsipkan, ya, untuk kebutuhan pengarsipan. Itu yang kedua. Yang ketiga ada nomor surat, ya, nomor surat. Nah, nomor surat ini sangat penting, ya. Ya, untuk mengetahui sudah berapa banyak surat yang dikeluarkan oleh instansi tersebut. Ya, bisa juga ditahu tujuan suratnya itu untuk apa. Ya. Jadi, nomor surat ini dikeluarkan oleh bagian administrasi di instansi misalkan ya. Jadi kita mau minta bersurat, kita minta nomornya dulu. Nomor surat yang keberapa ini yang dikeluarkan. Ya, jadi biasa itu ada seperti buku agendanya, seperti ada buku penarsipannya. Itu yang biasa menuliskan nomor-nomor surat yang keluar dalam 1 tahun. Ya, tujuannya juga sebenarnya untuk pengarsipan, untuk lebih mudah pengarsipan. Kemudian yang keempat ada lampiran, ya. Ya, yang di sini tidak lengkap, harusnya ada ya lampiran. Jadi lampiran ini berisi kalau ada ya lampiran. Kalau ada, itu menginformasikan bahwa di dalam surat ini ada berkas lain yang kita sampaikan, ya, bukan hanya suratnya saja. Jadi di dalam suratnya itu ada juga lampirannya atau ada hal lain yang kita sampaikan, ya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima ada hal atau perihal, ya. Ada perihal. Ya, ada perihal. Jadi ini strukturnya yang dicontoh ini teracak, ya, tidak boleh seperti ini sebenarnya ya, harus tersusun sesuai kaidah. Jadi kaidahnya itu nomor, lampiran, lalu hal atau perihal. Ya, apa ini perihal atau hal? Ini menyampaikan informasi apa yang ingin kita sampaikan dalam surat. Jadi orang hanya lihat perihal, misalkan undangan rapat. Jadi kita bisa tahu oh nanti isinya ini adalah undangan rapat. Kemudian tadi di contoh ini ada halnya atau perihalnya permohonan izin. Ya, tentu nanti di dalam suratnya itu surat izin. Ya. Sudah berapa dicatat? Sudah 5 ya? Oke, sudah 5. Karena waktu kita habis, nak, saya mau kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Dan saya buatkan PowerPoint. Ya. Ada guru lain yang mau masuk. Ya, jadi kita catat sampai 5 dulu ya. Nanti dilanjut. Saya mau pertemuan berikutnya itu sudah banyak yang ikut. Ya, sampaikan ke temannya ya. Oke, kita simpulkan. Jadi hari ini kita belajar tentang surat. Di surat itu adalah komunikasi tertulis. Ya.
Surat adalah komunikasi tertulis antar pribadi ke pribadi yang lain. Ya. Kemudian surat sendiri terbagi menjadi dua. Ya, ada surat pribadi dan ada surat resmi. Ya, ada surat pribadi dan ada surat resmi. Kemudian surat pribadi sendiri itu ada ciri-cirinya, sudah kita sebutkan tadi, dan ada juga strukturnya, walaupun strukturnya tidak paten. Nah, sedangkan surat pribadi, surat dinas atau surat resmi, ya adalah surat yang lebih resmi, ya bersifat formal, ada ciri-ciri dan strukturnya juga, ya. Walaupun tidak maksimal hari ini karena tidak begitu banyak yang ikut, ini baru sudah mau habis waktu, baru ada lagi yang masuk. Filkosadri. Apa? Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Filkosadri. Oke. 997 agama itu. Lalu itu kita tutup pembelajaran bahasa Indonesia. Sebentar ada guru lagi yang mau masuk. Tidak usah ditinggalkan room. Tidak usah ditinggalkan ini ya. Di sini saja tunggu guru berikutnya masuk. Ya, oke. Kalau Sandi Filkosadri underscore Oke, kalau begitu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.